Semangat pagi, apa kabar Sobat ARC? Masih dan makin sehat serta semangat saya harap. Pada video ini, saya Yahya dari Artaraya Consult, channel edukasi perpajakan, transfer pricing, manajemen, dan kepabeanan, akan sedikit mengulas tentang apa yang belakangan ini ramai dibincangkan, yakni mengenai program pengungkapan sukarela atau PPS. Simak sampai tuntas ya. Jadi, apa sih sebenarnya program pengungkapan sukarela ini? Program pengungkapan sukarela atau PPS adalah program yang dicanangkan untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela. Tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Itu kalau kita sarikan dari sosialisasi yang gencar dilakukan DJP akhir-akhir ini. Tapi kalau menurut saya pribadi, ada paling tidak 3 hal yang melandasi diluncurkannya PPS. Pertama, negara lagi butuh duit. Negara sih ya selalu butuh duit ya. Tapi di tengah pandemi dan pukulan beratnya terhadap perekonomian, negara semakin butuh duit. Di satu sisi, pengeluaran jalan terus, di sisi lain, penerimaan seret. Pajak, sebagai tumpuan utama penerimaan negara, tentunya perlu lebih digenjot lagi agar APBN nggak merana. Nah, yang kedua, request dari para pengusaha sendiri. Pengusaha yang mana nih maksudnya? Pengusaha yang menyesal dulu tidak ikut tax amnesty jilid 1. Entah mungkin karena TA1 dulu kurang sosialisasi atau lebih parahnya lagi, TA1 tersebut diragukan dan dikira jebakan. Padahal, lewat TA1, pemerintah benar-benar memberikan keringanan tarif, sanksi, dan pengampunan pajak. Nah, agar tidak ada lagi penyesalan, pemerintah memberikan kesempatan sekali lagi kepada para wajib pajak. Ibaratnya, pemerintah ini sekarang bilang, ayo para WP, ini loh saat yang tepat untuk menutup lembaran hitam masa lalu, menghapus dosa yang dulu-dulu untuk selanjutnya membuka lembaran baru yang diisi dengan kepatuhan pajak. DJP sudah semakin sakti dengan beragam pengembangan baik itu aplikasi, sistem maupun kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Integrasi NPWP dengan NIK, AOI menunjukkan DJP sudah semakin luas menyentuh sendi-sendi kehidupan kita. Ubek-ubek rekening bank? Bisa. Meski sekarang baru sebatas saldo, tinggal tunggu waktu sampai DJP juga akan bisa mengintip data mutasi keluar masuknya kelak. Nah, kerjasama perpajakan internasional juga semakin erat. Kemudian, alasan ketiga, munculnya model bisnis baru yang pemerintah belum punya instrumen untuk mengatur pajaknya. Misal, cryptocurrency, online shop atau online market. Nah, sambil pemerintah menyiapkan peraturannya, WP diberikan kesempatan untuk lebih dulu mengungkapkan penghasilannya dari bisnis-bisnis semacam itu. Nah, PPS ini banyak yang bilang adalah tax amnesty jilid 2. Kalau kita lihat kronologinya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, tajuknya jelas pengampunan pajak atas harta sejak 1985 sampai 2015 yang belum diungkapkan. Ini kemudian dilanjutkan dengan pengungkapan aset sukarela atau pas final sebagaimana tertuang dalam PMK nomor 165 tahun 2017. Nah, mungkin lebih tepat kalau PPS ini adalah format baru pas final. Dari namanya saja sudah terlihat hanya beda satu kata ya. Ya walaupun esensinya sih sama saja, meliputi tarif yang lebih ringan, penghapusan sanksi 200%, di samping adanya jaminan bahwa data dan info yang diungkapkan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Oke, kita lanjutkan mengenai PPS. PPS ini nantinya akan dilaksanakan selama 6 bulan, dari 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Dengan dasar pengenaan pajak atau DPP-nya adalah jumlah harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan. Terbagi menjadi 2 skema atau kebijakan. Kebijakan pertama,
dikhususkan bagi alumni TA, yaitu pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program pengampunan pajak. Dan kebijakan kedua, bagi non-alumni TA, berupa pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan PPh orang pribadi tahun 2020. Dalam kebijakan 1 tercantum pada bab 5 pasal 5 Undang-Undang HPP, jika WP orang pribadi atau badan alumni TA masih memiliki harta yang mungkin tercecer atau lupa belum diungkapkan dan belum ketahuan DJP, diberikan kesempatan untuk mengungkapkan harta tersebut secara sukarela. Harta ini nantinya diperlakukan sebagai tambahan penghasilan dan dikenakan tarif PPh final dengan tarif tertentu. Sedangkan kebijakan 2 yang tertuang pada pasal 8 bagi WP orang pribadi yang masih memiliki harta dan yang belum dilaporkan dalam SPT 2020, silahkan ungkapkan harta tersebut, diperlakukan sama nantinya sebagai tambahan penghasilan yang nantinya dikenakan tarif PPh final sesuai ketentuan PPS. Lanjut kita ke pasal 5 ayat 6, disebutkan bahwa PPh yang bersifat final dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan DPP. Tadi sudah saya singgung bahwa DPP-nya adalah harta bersih atau nilai harta dikurangi hutang yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan. Sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data dan atau informasi mengenai harta dimaksud. Mari kita rinci lagi mengenai skema dalam kebijakan 1 PPS. Pada pasal 5 ayat 7 diatur ketentuan tarif PPh final dibedakan menjadi 2, yaitu apakah harta yang dimaksud berada di dalam wilayah NKRI atau di luar negeri. Untuk harta di dalam negeri, pertanyaannya hanya satu, apakah WP tersebut berencana menginvestasikan harta dimaksud? Jika diinvestasikan, tarif PPh finalnya adalah 6%, sedangkan jika tidak diinvestasikan, dikenakan tarif sebesar 8%. Bagaimana jika harta yang dimaksud masih berada di luar negeri? Pertanyaan pertamanya adalah, apakah harta tersebut nantinya akan dialihkan ke dalam negeri? Jika tidak dialihkan, jadi hanya dideklarasikan, tarif PPh finalnya 11%. Namun, kalau harta dimaksud akan dialihkan ke dalam negeri, selanjutnya akan diinvestasikan atau tidak. Kalau tidak diinvestasikan, tarifnya 8%. Diinvestasikan, tarif PPh finalnya sebesar 6%. Di sini bisa dilihat bahwa tarif PPh final lebih tinggi minimal 3 kali lipat dibandingkan tarif pada TA1 dulu. Pada TA1 lalu, tarif terendahnya pada periode pertamanya adalah 2%. Jadi inilah unjuk kesaktian DJP, sekaligus memberikan efek jerak pada wajib pajak, supaya nanti tidak dengan mudahnya berharap akan ada lagi program pengampunan pajak ke depannya. Kalau sebelumnya DJP mengelus, membelai WP dengan TA1 dan pas final, kali ini dengan jurus yang lebih lengkap, DJP mencubit WP dengan tarif yang lebih tinggi lewat PPS. Kalau WP masih nakal, menyembunyikan hartanya di bawah bantal atau di pulau-pulau terpencil di tengah Samudra Atlantik sana, jangan heran kalau kelak langkah DJP berikutnya adalah menggampar dengan tarif dan sanksi lebih berat. Nah, bagi WP yang ikut PPS, repatriasi dilakukan paling lambat pada 30 September 2022. Sedangkan investasinya dilakukan paling lambat 30 September 2023 selama minimal 5 tahun. Investasinya boleh pilih ke pertama, kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam, yaitu kegiatan pengolahan bahan baku sumber daya alam menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang menambah nilai bahan baku sumber daya alam tersebut. Contohnya pengolahan biji emas menjadi emas murni. Kedua, pada sektor energi terbarukan, yaitu sektor energi yang dihasilkan dari bahan-bahan yang dapat terus diperbarui, misalnya sektor energi tenaga surya. Dan atau ketiga, surat berharga negara, ini meliputi surat utang negara dan surat berharga syariat atau sukuk negara. Geser ke pasal 5 ayat 9, mengatur tentang nilai harta yang dijadikan pedoman menghitung jumlah harta bersih. Untuk harta berupa kas atau setara kas, yang digunakan adalah nilai nominalnya.
nilai jual objek pajak atau NJOP untuk harta berupa tanah dan atau bangunan, dan nilai jual jika harta tersebut berupa kendaraan bermotor. Kalau harta tersebut berupa emas atau perak, penghitungannya berdasarkan nilai yang dipublikasikan oleh PT Antam. Untuk saham dan warren menggunakan nilai yang dipublikasikan PT Bursa Efek Indonesia, sedangkan untuk SBN, efek, sukuk, dipakai nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia. Tentunya sesuai kondisi dan keadaan harta pada akhir tahun pajak terakhir. Nah, bagi harta yang tidak ada nilai yang dapat dijadikan pedoman, nilai hartanya ditentukan berdasarkan nilai dari hasil penilaian kantor jasa penilai publik. Harta-harta tersebut diungkapkan melalui surat pemberitahuan pengungkapan harta, sebagaimana bunyi pasal 6 ayat 1. Lengkapi dengan lampiran, pertama bukti pembayaran pajak penghasilan bersifat final, kemudian daftar rincian harta beserta informasi kepemilikannya, daftar utang, pernyataan mengalihkan harta bersih ke dalam wilayah NKRI jika berencana demikian, dan pernyataan akan menginvestasikan harta bersih jika memang berniat akan menginvestasikannya. Surat pemberitahuan pengungkapan harta ini disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Alur prosesnya bisa disingkat sebagai berikut. Kalau SPPH sudah memenuhi ketentuan, lengkap lampiran-lampirannya, DJP akan menerbitkan surat keterangan atau suket. DJP kemudian akan memeriksa lebih lanjut apakah data yang tercantum di SPPH sudah sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika ada ketidaksesuaian, DJP bisa membetulkan atau bahkan membatalkan surat keterangan yang sebelumnya diterbitkan. Bagi yang semua sudah sesuai kondisi sebenarnya, dinyatakan telah menyelesaikan program pengungkapan sukarela dan berhak mendapatkan benefit, terutama terhindar dari sanksi 200%. Sanksi 200% yang dimaksud ini adalah sanksi yang tercantum dalam pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. Benefit lainnya, data dan info yang tercantum pada SPPH dan lampiran-lampirannya tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Detail tata cara pengungkapan harta bersih ini nantinya akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Oke, kita lanjutkan ke pasal 7. Di sini diatur mengenai sanksi bagi peserta PPS yang tidak atau gagal memenuhi ketentuan repatriasi dan atau investasi. Bagian harta bersih yang tidak memenuhi ketentuan diperlakukan sebagai penghasilan final pada tahun pajak 2022 dan dikenai tambahan PPh yang bersifat final. Besaran tambahan dibedakan menjadi dua, yaitu dengan SKPKB atau atas kehendak sendiri. Misal untuk harta dalam negeri yang tadinya akan diinvestasikan dan mendapat tarif PPh final sebesar 6%, ini kalau WP atas kehendak sendiri melaporkan tidak jadi menginvestasikan dan kemudian menyetorkan kurang bayarnya, dikenakan tambahan 3%. Jadi 6% plus tambahan PPh final 2022 sebesar 3%. Tapi kalau sampai DJP menerbitkan SKPKB, tarif tambahan PPh finalnya menjadi 4,5%. Layer tertinggi untuk tambahan PPh final 2022 ini adalah untuk harta luar negeri yang tidak jadi dialihkan ke dalam negeri dan diinvestasikan. Dikenakan tarif tambahan 7,5% dengan SKPKB atau cukup 6% jika dengan kehendak sendiri. Untuk lebih jelasnya, simak contoh kasus berikut ya. Pada tanggal 10 Januari 2022, misalnya Tuan A, Agus atau Acong ya, menyampaikan SPPH atas harta bersih berupa uang tunai sebesar 1 miliar rupiah yang berada di Indonesia dan belum diungkapkan dalam surat pernyataan. Tuan A ini juga berjanji akan menginvestasikan uang tunai tersebut ke dalam instrumen SBN. Dari contoh kasus ini kita dapatkan poin-poin bahwa pertama, harta berada di dalam negeri dan kedua, akan diinvestasikan.
maka tarif PPh finalnya adalah sebesar 6%. Dengan demikian, Tuan A cukup menyetorkan sebesar 6% dikali 1 miliar atau 60 juta rupiah atas pengungkapan harta bersihnya. Nah, jika sampai dengan tanggal 30 September 2023, Tuan A ini ternyata hanya menginvestasikan 40% dari 1 miliar yang dia ungkapkan pada tanggal 10 Januari 2022, dan Tuan A atas kehendak sendiri mengungkapkan bagian harta yang tidak diinvestasikan kepada DJP, serta kemudian menyetorkan sendiri tambahan PPh yang bersifat final. Tuan A dikenakan tambahan PPh final 2022 sebesar 18 juta rupiah. Tarif 3% karena kehendak sendiri dikali jumlah harta yang tidak diinvestasikan. Sehingga total pajak yang harus dibayar Tuan A atas pengungkapan uang tunai 1 miliar rupiah yang tidak jadi seluruhnya diinvestasikan sebesar 78 juta rupiah. 60 jutanya dari PPh 6% atas pengungkapan harta bersih plus 18 juta dari tambahan PPh final 3%. Sebagai sanksi atas bagian uang yang tidak dia investasikan. Beralih ke contoh kasus berikutnya, kita lihat bagaimana jika sampai tanggal 30 September 2023, Tuan A hanya menginvestasikan 40% dari 1 miliar yang dia ungkapkan pada tanggal 10 Januari 2022, sampai DJP menerbitkan SKPKB pada tanggal 4 Oktober 2023. Dengan tarif tambahan PPh final sebesar 4,5%, Tuan A mesti membayar tambahan PPh final sebesar 27 juta rupiah. Nantinya lebih detail mengenai tata cara pengalihan dan investasi akan diatur dengan PMK atau Peraturan Menteri Keuangan. Sekarang kita bahas mengenai kebijakan 2. Kebijakan 2 ini sebagaimana disebutkan sebelumnya, khusus WP orang pribadi saja. Diberikan kesempatan untuk mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang dilaporkan dalam SPT 2020. Harta bersih di sini adalah harta bersih yang diperoleh sejak 2016 dan masih dimiliki hingga 31 Desember 2020. Jika dilaporkan melalui pengungkapan harta sukarela, harta tersebut diperlakukan sebagai tambahan penghasilan dan dikenakan tarif PPh final. Tidak semua wajib pajak bisa mengikuti program ini. Ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu pertama, tidak sedang dilakukan pemeriksaan untuk tahun pajak 2016, 2017, 2018, 2019, dan atau 2020. Kemudian, tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Ketiga, tidak sedang dilakukan penyidikan atau dalam proses peradilan atas tindak pidana di bidang perpajakan, dan atau tidak sedang menjalani hukuman atas tindak pidana di bidang perpajakan. PPh finalnya dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan DPP, yaitu harta bersih yang belum atau kurang dilaporkan dalam SPT PPh orang pribadi tahun 2020. Nilai hartanya sendiri dihitung berdasarkan nilai nominal jika harta tersebut berupa kas atau setara kas, dan berdasarkan nilai perolehan untuk harta selain kas atau setara kas. Oke, beralih ke pasal 9 ayat 3 mengenai tarif PPh final untuk kebijakan 2 ini bagaimana? Sama seperti kebijakan 1, ada 2 skenario. Pertama, untuk harta dalam negeri akan diinvestasikan atau tidak. Dikenakan tarif 12% jika diinvestasikan dan 14% jika tidak diinvestasikan. Sementara untuk harta luar negeri, kalau tidak dialihkan ke dalam negeri, hanya dideklarasikan, dikenakan tarif 18%. Sedangkan jika dialihkan ke dalam negeri, tarifnya menjadi 12% apabila diinvestasikan, dan kalau tidak diinvestasikan, tarifnya 14%. Untuk kebijakan 2 ini, wajib pajak orang pribadi yang ingin mengikuti program PPS, syaratnya wajib pertama punya NPWP tentunya. Kemudian membayar PPh yang bersifat final, lalu menyampaikan SPT PPh 2020. Dan ini yang penting, WP harus mencabut permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pengurangan atau
penghapusan sanksi administratif, pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan STP yang tidak sesuai, permohonan keberatan, pembetulan, banding, dan permohonan gugatan dan atau permohonan peninjauan kembali. Persyaratan detailnya nanti akan diatur dengan PMK. SPPH tersebut juga harus dilampiri dengan satu bukti pembayaran PPH bersifat final, kemudian daftar rincian harta beserta informasi kepemilikannya, daftar utang, kemudian pernyataan mengalihkan harta bersih ke wilayah NKRI, pernyataan akan menginvestasikan, serta pernyataan mencabut segala macam permohonan. Jadi misal WP sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan. SPPH beserta lampirannya ini disampaikan ke Direktur Jenderal Pajak mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Berikutnya pada pasal 10 ayat 4 tercantum bahwa pembetulan atas SPT PPH-OP untuk tahun pajak 2016, 2017, 2018, 2019, dan atau 2020 yang disampaikan setelah Undang-Undang HPP diundangkan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPPH dianggap tidak disampaikan. Nah, bagi WP OP yang belum menyampaikan SPT PPH OP 2020 sampai dengan Undang-Undang HPP diundangkan, berlaku ketentuan. Pertama, WP wajib menyampaikan SPT PPH-OP tahun pajak 2020 yang mencerminkan jumlah keseluruhan atas harta di SPT sebelum undang-undang diundangkan plus harta yang bersumber dari penghasilan tahun 2020. Kedua, kalau ada harta bersih yang dimiliki selain itu, harus diungkapkan dalam SPPH. Alur prosesnya sama seperti pada kebijakan 1. Jadi kalau SPPH yang disampaikan sudah memenuhi ketentuan, DJP akan menerbitkan surat keterangan yang kemudian akan diperiksa lebih lanjut apakah sudah sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika ditemukan ketidaksesuaian, DJP dapat membetulkan atau membatalkan surat keterangan tersebut. Ini ketentuan lebih lanjutnya juga sama, menunggu peraturan Menteri Keuangan. Kemudian pada pasal 11, diatur ketentuan bahwa atas kewajiban perpajakan tahun 2016 hingga 2020 tidak diterbitkan SKP, kecuali DJP menemukan data atau info lain mengenai harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta. Kewajiban perpajakan tersebut meliputi PPH-OP, PPH pemotongan pungutan, dan PPN, kecuali atas pajak yang sudah dipotong atau dipungut tetapi tidak disetorkan. Sedangkan pada ayat 2-nya disebutkan bahwa kalau DJP menemukan data dan atau info lain mengenai harta yang belum atau kurang diungkapkan, nilai harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan tersebut diperlakukan sebagai penghasilan yang bersifat final pada tahun pajak 2022. Sehingga dikenai tarif sebesar 30%, plus sanksi administratif berupa bunga sesuai pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Bagi WPOP peserta PPS yang tidak memenuhi ketentuan investasi dan repatriasi, sanksinya diatur pada pasal 12, yaitu atas bagian harta bersih yang tidak memenuhi ketentuan, diperlakukan sebagai penghasilan bersifat final pada tahun pajak 2022 dan dikenai tambahan PPH final dengan tarif seperti tampak pada tabel. Oke, kita langsung ke contoh kasus. Diketahui pada tanggal 10 Januari 2022, Tuan B menyampaikan SPPH atas uang tunai sebesar 1 miliar rupiah yang berada di Indonesia dan belum diungkapkan dalam SPT PPH UP tahun pajak 2020. Tuan B ini juga menyatakan akan menginvestasikan uang tunai tersebut ke dalam instrumen SBN. 1. Harta ada di Indonesia. 2. Akan investasi ke SBN.
maka tarif PPh final yang dikenakan sebesar 12%. Tuan B cukup menyetor 120 juta rupiah, yaitu 12% dari pengungkapan harta uang tunai 1 miliar rupiah. Kalau Tuan B ternyata masih punya uang tunai sebesar 100 juta rupiah yang belum diungkapkan dalam SPPh sebelumnya, dan ketahuan DJP sampai kemudian terbit SKPKB pada 4 Februari 2023, maka Tuan B harus menyetor kurang bayar senilai total 30.600.000 rupiah. 30 jutanya dari tarif PPh 30% atas jumlah uang yang belum diungkapkan, dan 600.000 atas sanksi administratifnya. Sanksi ini dihitung dengan asumsi pada Januari 2023 tarif bunganya sebesar 1% yang dikalikan dengan 2 bulan, yaitu Januari dan Februari. Satuannya bulan ya, jadi 1 bulan lebih 4 hari pun dihitung sebagai 2 bulan. Dikalikan tambahan PPh final tadi yang sebesar 30 juta rupiah. Nah, cukup mudah kan penghitungannya? Lebih mudah lagi kalau mengikuti sesuai ketentuan sepenuhnya. Jadi, nggak perlu menghitung tambahan PPh final dan sanksinya. Sebagaimana pada kebijakan 1, ketentuan lebih lanjut mengenai cara pengalihan harta bersih, investasi, dan instrumen investasinya akan diatur dalam PMK. Oke, saya pikir cukup demikian yang bisa saya share mengenai PPS. Semoga bisa bermanfaat. Kalau misal Sobat ARC masih bingung, ragu, atau masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan chat di bawah atau hubungi kami di saluran dan media sosial kami lainnya. Mengingat betapa berharganya kesempatan yang ditawarkan pemerintah melalui program PPS ini, tim ARC juga siap memberikan pelayanan konsultasi dan pendampingan bagi Sobat ARC yang tertarik ikut program PPS tapi mungkin tidak punya cukup waktu untuk menjalani prosedurnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Saya Yahya, sampai jumpa di video Arta Raya Consult selanjutnya. Semangat pagi, apa kabar Sobat ARC? Pada video ini, saya, Yahya, bukan analis pajak di Arta Raya Consult, channel edukasi perpajakan, transfer pricing, manajemen, dan kepabeanan, akan sedikit mengulas tentang apa yang belakangan ini ramai dibincangkan, yakni mengenai program pengungkapan sukarela atau PPS. Simak sampai tuntas ya.